Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih jadinya kalau metode belajar agama kita itu nggak cuma lewat ceramah nih teman-teman, tapi juga bisa dengan berdebat loh. Di video kali ini kami dari kelompok 7 akan membahas salah satu metode yang bukan cuma teori aja nih, tapi juga harus memperkuat pemahaman kita dengan saling beradu pendapat, yaitu dengan menggunakan metode aktif debat. Apa sih itu metode aktif debat? Dan apa sih langkah-langkahnya dan kelebihan maupun kekurangan dari metode ini? Jadi sebelum menonton videonya, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Pengertian metode aktif debat. Yang pertama yakni pengertian dari metode aktif debat. Metode aktif debat adalah metode atau cara pembelajaran yang sangat penting untuk meningkatkan keaktifan dan kreativitas siswa, serta untuk meningkatkan kemampuan akademik siswa. Nah, metode aktif debat ini cara belajar di mana siswa diajak untuk berdebat secara aktif tentang suatu topik atau masalah. Tujuannya bukan cuma supaya aktif saja, tapi juga melatih untuk berpikir kritis, berbicara dengan orang lain, mampu menyampaikan pendapat dengan baik. Kita masuk ke langkah-langkah metode aktif debat. Yang pertama, guru membagi dua kelompok peserta debat, yang satu pro dan yang satu kontra. Terus yang kedua, guru memberikan tugas untuk membaca materi yang akan didebatkan oleh dua kelompok di atas. Yang ketiga, setelah selesai membaca materi, guru menunjukkan salah satu anggota kelompok pro untuk berbicara saat itu, kemudian ditanggapi oleh kelompok kontra. Demikian seterusnya sampai sebagian besar siswa bisa mengemukakan pendapatnya. Yang keempat, sementara siswa menyampaikan gagasannya, guru menulis inti atau ide-ide dari setiap pembicara sampai mendapatkan sejumlah ide yang diharapkan. Yang kelima, guru menambahkan konsep atau ide yang belum terungkap. Dari data-data yang diungkapkan tersebut, guru mengajak siswa membuat kesimpulan atau rangkuman yang akan mengacu pada topik yang ingin dicapai. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode aktif debat. Dalam kita menggunakan metode aktif debat ini teman-teman, tentunya ada kelebihan dan kekurangan dari metode aktif debat ini. Kelebihan yang pertama yaitu dapat digunakan untuk mempertajam hasil. Waktu kita berdebat tadi, tentunya kita akan memahami materi kita masing-masing nih teman-teman. Jadi dari kita pahami tadi, tentu akan memperjelas dan menguatkan argumen kita. Yang kedua yaitu dapat menyajikan kedua segi permasalahan. Maksudnya, dalam kita berdebat tadi tentu kita akan mendengarkan nih berbagai sudut pandang, baik yang mendukung maupun yang menentang, sehingga semua sisi dari masalah itu bisa kita lihat. Yang ketiga, dapat membangkitkan analisis dari kelompok. Maksud dari poin yang ketiga ini, dengan adanya perdebatan tadi, teman-teman akan membuat anggota kelompok itu menganalisis atau berpikir kritis tentang topik yang dibahas. Dan yang keempat, untuk menyampaikan fakta dari kedua sisi masalah. Tentunya dalam kita berdebat tadi, teman-teman, kita diberikan kesempatan nih dari berbagai sudut pandang bisa membantu orang lain itu melihat permasalahan itu lebih dari satu sisi. Yang kelima, dapat membangkitkan daya tarik. Dengan berdebat tadi, membuat audiens atau peserta didik itu semakin tertarik dan terlibat dalam pembahasannya. Dan yang keenam yaitu mempertahankan daya tarik. Dengan menyajikan argumen dan fakta yang menarik tadi, debat itu dapat menjaga perhatian peserta didik itu agar tetap fokus dan terlibat. Dan yang ketujuh, dapat dipakai dalam kelompok yang besar. Jadi di dalam metode aktif debat ini bisa melibatkan banyak orang dalam memberikan pendapat dan saling berdiskusi.
Selanjutnya, kekurangan dari metode aktif debat. Yang pertama, keinginan untuk menang mungkin terlalu besar. Jadi maksudnya, dalam debat aktif ini, peserta didik itu seringkali lebih fokus untuk menang daripada mencari solusi atau pemahamannya. Jadi, mereka tidak tahu nih tujuan utama debat, yaitu berbagi informasi dan pemikiran. Dan yang kedua, mungkin anggota mendapat kesan yang salah tentang orang yang didebatkan. Maksud dari poin kedua ini, debat itu bisa membuat peserta didik itu merasa seperti sedang diserang, meskipun tujuan awalnya bukan untuk menyerang. Jadi hal itu bisa menyebabkan kesalahpahaman atau konflik antar peserta didik itu. Dan yang ketiga, membatasi partisipasi kelompok kecuali diikuti diskusi. Jadi di dalam debat, hanya beberapa orang yang berbicara atau berdebat. Ini bisa membuat anggota lain yang tidak berbicara merasa terpinggirkan, kecuali ada sesi diskusi setelahnya. Dan yang terakhir, yaitu terlalu banyak emosi yang terlibat dan memerlukan banyak persiapan. Jadi di dalam debat ini bisa menjadi sangat emosional, terutama jika topiknya itu sensitif. Jadi selain itu, untuk berdebat dengan baik, peserta didik itu perlu persiapan yang matang, yang bisa memakan waktu dan tenaga mereka. Yang terakhir yaitu materi PAI yang sesuai dengan metode aktif debate. Akidah. Akidah merupakan pokok ajaran Islam terkait dengan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat dan takdir. Terdapat banyak isu yang memerlukan pemahaman mendalam. Contohnya debat tentang kehidupan setelah mati. Seperti apakah setiap amal baik pasti mendapatkan balasan yang baik, atau apakah terdapat pertimbangan lain seperti rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam debat ini, siswa diajar untuk mempelajari argumen-argumen yang mendalam dan didasarkan pada ajaran-ajaran Islam yang kuat dari Al-Quran dan hadis. B. Ibadah. Ibadah dapat digunakan untuk membahas esensi dan tujuan dari berbagai bentuk ibadah dalam Islam, seperti puasa, zakat, dan sholat. Contohnya, diskusi tentang puasa bisa berfokus pada puasa, apakah hanya sekadar menahan diri dari makan dan minum, ataukah ada di esensi spiritual yang lebih mendalam yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan psikologis seseorang. C. Al-Quran dan hadis. Terdapat berbagai topik yang dapat diperbincangkan dalam bentuk debat, seperti penerapan ayat-ayat Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari.